Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan limpah nikmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Tujuan utama puasa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah niat puasa, bahwasanya puasa, berniat untuk puasa kita lakukan pada malam hari, yaitu ketika waktu sahur ataupun di awal malam di bulan Ramadan kita melaksanakan niat sesuai dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu menganjurkan ataupun mewajibkan untuk tabyitun niyah, memalamkan niat. Dan yang kedua, rukun daripada puasa yaitu ijtinabul mubtilat, yaitu kita menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Niat sudah kita bahas, kapan waktu niat. Dan yang kedua, yaitu pembahasan kedua kita adalah mengenai masalah-masalah ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa. Al-mubtilat, yaitu perkara yang membatalkan puasa, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sekali adalah perkara yang membatalkan puasa dari segi pahala puasa, yang disebut oleh ulama yaitu sebagai muhbitat, yaitu perkara-perkara yang menghapuskan pahala puasa, namun puasa mereka sah, puasa mereka tidak wajib untuk diqadha, melainkan mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak di antara manusia yang berpuasa, namun puasa mereka tidak mereka dapatkan pahalanya kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Yaitu yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi khamsun yuhbitul a'mal. Ada 5 perkara yang dapat menghapuskan pahala puasa yang sudah dibahas, yaitu pertama adalah ghibah, membicarakan aib orang lain, an-namimah, mengadu domba, al-kadhib, yaitu berdusta, kemudian an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat, yaitu melihat kepada sesuatu yang tidak layak, dan bersumpah palsu ataupun al-yaminul kadhibah, bersumpah palsu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkara tersebut hendak kita jauhi ketika kita berpuasa dan ketika kita tidak berpuasa pada umumnya, sehingga puasa kita terselamat dari perkara-perkara yang membatalkan dari pahala puasa tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara kedua yang membatalkan puasa adalah perkara yang dimana ketika seseorang melakukan perkara tersebut, puasanya dianggap batal dan dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Yaitu ada 7 macam. Yang pertama adalah ar-riddah. Ar-riddah dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan murtad, keluar dari agama Islam, memotong agama Islam dengan suatu perkataan yang mencantumkan atau mencampakkan dia ke dalam kekufuran. Seperti dia berkata bahwasanya aku tidak lagi muslim, aku tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah ataupun Tuhan dan lain sebagainya. Ataupun dengan perbuatan, di mana ketika dia berpuasa tiba-tiba dia menyembah berhala, ataupun dengan sikap, walaupun sesaat dia melakukan kemurtadan, ketika dia murtad ataupun keluar daripada agama Islam, maka otomatis puasanya itu batal. Ketika dia masuk ke dalam Islam kedua kalinya, dia harus mengqadha puasa yang batal ketika dia keluar dari agama Islam tersebut. Yang kedua adalah al-haidu wan nifas wal wiladah, yaitu haid, nifas, dan juga wiladah ataupun melahirkan. Ketika terjadi pada siang hari di bulan Ramadan, ketika seorang wanita
sedang berpuasa, kemudian dia haid, datang bulan, ataupun nifas, setelah melahirkan ada darah nifas, kemudian ataupun dia melahirkan pada bulan Ramadan, maka otomatis puasa yang dia jalankan batal dan harus diganti dengan puasa yang lain di hari ketika dia tidak mendapatkan uzur dalam puasa mereka. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-junun walau lahdhah, hilang akal, yaitu gila walaupun sesaat. Ketika seseorang mempunyai penyakit, di mana ketika datang penyakit tersebut akalnya hilang, ataupun dia mengalami sesuatu gangguan jiwa ketika dia berpuasa, maka puasa yang ia lakukan batal dan harus diganti dengan hari yang lain di mana dia tidak mengalami gangguan jiwa tersebut. Kemudian perkara membatalkan yang keempat adalah al-ighma was-sukru. Al-ighma artinya itu pingsan, was-sukru mabuk. Illa amma jami'un nahar. Di sini ada perbedaan ulama mengenai masalah ighma dan sukur, yaitu pingsan dan juga mabuk. Menurut Imam Romli rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila pingsan dan juga mabuknya itu di sepanjang hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dan dia tidak bangun sama sekali, maka puasanya itu batal. Tetapi kalau dia terbangun walaupun sebentar, sadar walaupun sebentar, maka itu tidak batal menurut Imam Romli dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun dalam mazhab Imam Ibnu Hajar, apabila pingsan dan juga mabuknya itu sebentar tetapi dengan disengaja, walaupun dia terbangun ataupun sadar dari pingsan dan mabuknya itu, tetap membatalkan puasa karena itu dilakukan dengan sengaja. Misalkan ada bius, dia mengkonsumsi sesuatu yang menghilangkan akal ketika dia berpuasa, maka puasanya itu batal menurut Imam Ibnu Hajar. Namun menurut ulama yang lain, pendapat yang ketiga menurut ulama selain daripada Ibnu Hajar dan Romli dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu pingsan dan juga mabuk tidak membatalkan puasa kalau seandainya pingsan dan mabuk itu tidak disengaja dan juga tidak seluruh siang. Maksudnya tidak seluruh siang adalah tidak dari awal fajar sampai tenggelam matahari. Ada 3 pendapat mengenai masalah mabuk dan juga pingsan. Ketika seseorang pingsan, kita lihat apakah disengaja ataupun tidak disengaja, apakah itu menyeliputi ataupun menyeluruh seluruh hari, yaitu dari awal terbit fajar, terbit subuh sampai dengan tenggelam matahari. Wallahu a'lam. 4 perkara tersebut membatalkan puasa. Masih ada 3 perkara lagi yang dapat membatalkan puasa seseorang dan harus dia qadha dengan puasa yang lain di hari di mana dia tidak mengalami hal-hal yang sudah kita sebutkan di atas. Masih ada 3 yang membatalkan puasa, akan kita bahas di pertemuan kita yang akan datang insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk dapat menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan, baik itu membatalkan pahala puasa dan juga baik itu membatalkan puasa itu sendiri, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan datang hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekhilafan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.